Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan field trip virtual ke Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi. Nah, Taman Hutan Kota Muhammad Sabki ini berlokasi di Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Bagaimana di dalamnya? Yuk kita berkeliling. Teman-teman semua, jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika ingin memasuki taman hutan kota, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta memakai masker dengan baik dan benar. Untuk memasuki hutan kota ini, kita hanya perlu membayar tiket sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Teman-teman semua, field trip kita kali ini sesuai dengan pembelajaran kita di tema 5, yaitu ekosistem. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan komponen biotik di dalam suatu lingkungan. Nah, hutan kota ini adalah contoh sebuah ekosistem. Nah, ekosistem apa? Ya, ekosistem darat. Kita pelajari dulu ya apa yang ada di Taman Hutan Kota ini. Sebuah ekosistem terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan komponen biotik dan bagian tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Bagian yang hidup di suatu lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, suhu, tanah, dan batu-batuan. Komponen biotik dan abiotik ini akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu sedang bersama Bapak Fauzi. Beliau adalah Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi. Nah, boleh tanya-tanya sedikit ya Pak? Boleh, boleh. Sejarah hutan kota ini sudah berapa lama ya Pak dibangun di sini? Kalau kita cerita sejarah hutan kota ini berdasarkan SK ya Bu ya, berdasarkan SK nomor 607 tahun 1995 sudah ditetapkan oleh Bapak Wali Kota zaman itu Haji Muhammad Sabki. Dari tahun 65 ya? 95 Bu. Oh 95. 95. Kemudian adanya perkembangan ini dimulai pada saat tahun 2003 itu dengan berdirinya kantor kehutanan Kota Jambi. Kami diserahkan pada saat itu, ini masih berupa kebun karet tua Bu. Oh, masih berupa Kebun karet tua dengan luasan pada saat itu masih seluas 10 hektar. Kemudian di tahun 2003 itu juga ditambah lahan parkir dan kantor itu 1 hektar. Jadi pada saat 2003 sudah ada sekitar 11 hektar. Ini apa ya? Berkembang akhirnya menjadi hutan kota. Iya. Alhamdulillah. Nah, di dalam sini ada hewan apa aja Pak? Coba kita lihat di banyak hewan ya Pak ya. Ya, nanti boleh nanti sekalian dilihat kan. Kalau kita di sini ini ada jenis-jenis satwa unggas. Juga unggas, jenis-jenis burung, ayam, terus ada binatang rusa. Oh, rusa ada juga. Rusa ada juga di situ. Kita lihat. Ya, rusa kita ada 3 jenis. Rusa ada 2 jenis. Satu rusa tutul, ada rusa timur, juga ada kijang. Banyak ya Pak. Alhamdulillah. Ini mau stay atau mau jalan? Nanti kita rekam ya. Yang tumbuhannya banyak juga ya Pak ya. Bercerita masalah tumbuhan, tahun 2004 kita melakukan sebelum kita bekerja kita melakukan dulu inventarisasi Bu. Pada tahun 2004 kita lakukan survei inventarisasi, kita menemukan ada 77 jenis yang terdiri dari 66 jenis alami dan 11 jenis tanaman yang dari luar. Contoh pada saat kita masukkan dari luar itu seperti durian, ini tanaman yang dimasukkan. Alami di sini ada juga ya? Kalau alami di sini banyak dari jenis medang, ada petaling, ada gaharu, itu yang ada di sini. Yang pada saat kita masuk berumbung itu asli sini. Tapi ada juga yang ditanam dari luar. Ya, nah
Dengan bertambahnya tahun, seiring bertambahnya tahun kita lakukan penambahan lebih kurang pada saat tahun 2017 kita bisa katakan hampir lebih kurang 300 jenis. 300 jenis, banyak ya Pak. Ya. Nah, teman-teman semua berarti sudah banyak sekali ya di sini ya, ada berbagai macam tumbuhan dan hewan ya. Selain itu Pak, kira-kira apa sih Pak yang keunikan dari Taman Hutan Kota ini? Keunikannya ya. Iya, Nah, beda nah, sama kalau, hutan lain. ya, kalau kita cerita unik atau menurut saya bangga ya Bu. Kita patut berbangga sebagai orang Jambi bahwa di tengah kota Iya. kita memiliki hutan. Nah, jadi amanat dari Undang-Undang 41 tahun 1999 di turunan PP-nya nomor 63 tahun 2002, hutan kota kita ini mungkin agak sedikit menurut saya cantik lah ya Bu, di tengah kota. Apalagi di tengah kota ya Di tengah Pak. kota, bahwa hutan kota itu kan memiliki fungsi sebagai pengatur tata air, menciptakan iklim mikro, memiliki nilai estetika, tempat satwa, mungkin ada satwa-satwa yang hinggap di sini. Yang kita bangga lagi, hutan kota ini dekat dengan masyarakat, Iya. dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan iklim mikro dari hutan kota ini. Jadi hutan kota ini cita-cita kita itu selain pariwisata juga sebagai tempat edukasi Bu. Nah, salah satu contoh kita yang lakukan sekarang ini adalah tempat edukasi, juga tempat pelestarian plasma nutpa atau sebagai tempat konservasi, baik itu tumbuhan, satwa, maupun kita membuat contoh itu ada konservasi air. Nah, jadi kemampuan pohon ini menyimpan air itu dan mampu dia gelontorkan di kantong-kantongnya itu berupa embung. Itu merupakan dari fungsi hutan kota. Jadi banyak manfaatnya ya Pak ya. Ya, banyak Bu. Iya. Orang selama ini mengenal hutan hanya tempat berteduh, mencari kayu, Kalian wisata. wisata. Kan? Iya. Padahal dari hutan ini juga banyak mampu menghasilkan obat-obatan. Jadi hutan kota, pohon-pohon di sini juga mampu menghasilkan obat. Salah satu contoh kemarin kita sudah melakukan membuat teh dari sungkai Bu, karena ada COVID. Apakah sungkai itu mampu menyembuhkan COVID? Mungkin kita bisa cerita sedikit. Ada penelitian dari Kalimantan, tapi sebelum COVID ya Bu. Memang bukan untuk khususan COVID, tapi dia mampu menyembuhkan penyakitnya hampir mirip dan mendekati seperti COVID, seperti panas, demam, batuk dan paru-paru kotor. Dan itu mampu disembuhkan oleh daun sungkai. Kenapa kita seperti itu? Karena sungkai mampu menghasilkan 5 senyawa yang di dalam daun sungkai. Jadi kemarin ada pelatihan buat itu ya. Ya, pelatihan bagi yang mau, dan juga kita memberikan pengetahuan edukasi kepada kawan-kawan. Insya Allah bermanfaat sekali ya Pak ya. Amin. Nah, itulah tadi wawancara Ibu dengan Bapak Fauzi ya, anak-anak Ibu semuanya semoga bermanfaat ya. Yuk kita keliling ke hutan kota dulu. Teman-teman, tahukah kalian hewan apakah ini? Ya, ini adalah rusa. Jenisnya rusa Timor. Hewan ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, sekarang coba tebak dia makan apa? Ya, dia sedang makan ubi kayu. Teman-teman semua bisa dilihat ini adalah rusa totol ya Pak. Ya, Rusa totol, dan ada juga kijang di sana. Nah, di sini ada ayam juga. Coba lihat. itu ayam dari hutan asli. Ayam dari hutan asli itu. Kalau ini burungnya jenisnya ekspatriat. Ini burung dari luar Jacobi.
Nah, sekarang kita di terapi ikan. Coba lihat. Nah, manfaat terapi ikan ini apa ya, Pak? Mungkin untuk menstimulasi sel-sel saraf ya Bu. Dan saya harap Itu pengobatan ya. ya mungkin lebih tepatnya orang-orang yang ada gangguan stroke atau apa. Ada banyak ikan kecil loh teman-teman di dalam kolam terapi ikan ini. Nah, ini apa, Pak? Ini jenis burung merak yang dilindungi oleh pemerintah kita karena habitatnya juga sudah semakin menurun. Merak hijau merupakan salah jenis burung yang dilindungi yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Burung merak hijau ya, teman-teman. Nah, ini jambul kuning. Ini merupakan jenis kakatua juga yang dilindungi. Ini merupakan satwa-satwa yang dititipkan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam di tempat kita untuk kita lakukan perawatan. Ya, sebenarnya satwa-satwa di sini ini salah satu untuk meramaikan lah ya. Namun kita juga tetap memperbanyak dari jenis-jenis tanaman pohon seperti bulian, pohon tanaman jambi lah ya, gaharu. Nah, gaharu di sini sekarang lagi tren nih. Ini gaharu. Ya, gaharu atau Aquilaria ipilaria. Gaharu merupakan tanaman yang paling tahan sakit. Maka kalau dia tersakiti, maka menghasilkan gaharu. Sekarang orang sudah gaharu ini sudah bukan yang cari pulurnya lagi. Sekarang pun daunnya sudah dibudidayakan orang untuk menjadi teh, untuk beberapa obat. Banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Kalau yang ibu kita berdiri di sini Bu, ini merupakan zonasi. Kalau kita lihat di gambar nanti, ini merupakan zonasi tanaman buah. Oh, di situ. Dari ujung situ sampai sana ini tanaman buah semua. Makanya ada duku, ada belimbing, ada mangga, ada apa. Ini memang merupakan zoning atau poin-poin untuk tanaman buah yang ada di sini. Nanti kan dia masih panjang nih Bu, ke sana aja jalan setapak. Intinya hutan kota ini adalah milik warga Jambi, orang Jambi maupun orang dari manapun, milik kita warga Indonesia maupun warga dunia. Silakan ke sini. Kita menyediakan lokasi untuk jogging track. Ada juga lokasi sepeda. Nanti bisa dilihat di situ. Ada tempat sepeda. Memang betul-betul bernuansa alam. Dalam arti kata kita akan melakukan goesnya itu di dalam hutan asli. Jadi kita merasakan sensasi yang berbeda daripada di luar. Mungkin kita lebih segar menerima udara di sini. Kenapa? Kita tidak ketemu dengan karbon dioksida, karbon monoksida maupun debu-debu yang berasal dari jalan. Yakin main sepeda di sini tidak akan jumpa dengan mobil. Sejuk lagi ya, Pak? Ya, sejuk. Aduh. Kita bisa lihat sepeda Bu. Ayo. Bicara tentang peta, atau sketsa di sini. Hutan kota ini ada 3 warna. Ada warna putih, itu merupakan zona intensif. Zona yang dimana memang bisa dilakukan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bukan, tapi tidak merusak hutan ya Bu. Iya. Tapi memang khusus untuk tempat wisata di zona putih. Berbicara kita bisa ada warna Tosca, itu zona pengamatan rendah. Jadi memang tidak diganggu sama sekali. Ada juga warna hijau muda ya. Nah, hijau muda itu zona pematang sedang. Itu juga suasananya seperti merasa di dalam hutan. Tapi sudah ada yang kita perbaharui, jenis-jenis tanaman-tanaman yang ada di Indonesia sesuai dengan titik-titik poin angka yang di situ. Pada saat COVID-19 melanda dunia, jadi tahun 2020 kita sempat tutup. Nah, kita pergunakan membuat jalur-jalur sepeda. Dan kita tahu orang lagi suka sepeda. Nah, kita bagi 3.
ada jalur beginner untuk pemula, ada medium, dan jalur ekstrim. Jadi kalau untuk mengasah adrenalin, kita harus masuk ke jalur ekstrim. Nah, di sini ada tata caranya. Bermain sepeda yang benar itu tidak hanya di jalan raya menggunakan helm, tapi bermain sepeda di sini juga menggunakan helm untuk menghindari terjadinya benturan. Ini di dalam sini mainnya. Ya, jalurnya ini petanya. Bisa main sepeda loh di dalam sini. Bisa. Iya. Sekarang kita ada di area tumbuhan. Nah, bisa diperkenalkan Pak apa saja yang ada di sini? Terima kasih untuk dirinya. Jadi kita berdiri di sini di zona buah sawo. Jadi setelah buah sawo ini seperti yang kita lihat nih Pak, buah sawo. Kita tidak produksi di sini Ibu. Jadi memang ini buah-buahan yang ada di sini untuk satwa-satwa juga ada di sini. Sehingga satwa-satwa yang ada liaran di sini bisa menikmati seperti tupai maupun burung, jenis-jenis monyet, bisa dia makan buah yang ada di sini. Nanti ke sebelah situ kita ada pohon belimbing, Banyak mangga, ya Pak buah-buahan. rambutan, manggis, membacang, pokat, duku. Ini ada pohon sawo duren. Jadi zoning ini sampai ke sana itu merupakan zona buah. Itu juga untuk hewan-hewannya juga ya. Iya, tuh. Nah, bisa saya kenalkan juga, ini merupakan tanaman yang ada di dalam hutan Jambi di mana kita lihat di sini. Ini tanaman namanya pohon damar atau agasis. Jadi pohon ini hanya memiliki tulang daun primer. Kalau daun itu selayaknya daun, biasanya kita temukan daun itu ada daun primer, sekunder, dan tersier. Di daun damar ini hanya memiliki tulang daun primer. Wah, coba lihat. Ini kura-kura hijau pemberian dari Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Maulana. Kura-kura. Ya. Kalau tadi kita lihat ada burung merpati, itu merupakan pemberian dari Bapak Wali Kota Jambi, Pasha. Pak Pasar. Jadi panjang ini, nah ini bulan. Ini bagi orang Jambi nih, ini adalah tanaman bulian dengan nama Latin Eusidroxylon zuageri. Tanaman yang memiliki pori-pori sangat rapat sehingga bisa kita katakan bahwa semakin rapat pori-pori maka semakin berat dan semakin keras jenis tanaman tersebut. Nah, kalau jasa umumnya itu orang buat untuk kusen. Rumah ya. Ya. Nah, kembali lagi kepada tanaman buah. Ini ada buah belimbing. Sekarang lagi musim bunga kayaknya, jadi belum musim buah. Jadi panjang ke sana tuh. Zona buah. Panjangnya zona buah. Ya, zona buah semua. Jalan ini. Nah, ini merupakan jogging track untuk kalau mungkin mau main sepeda bisa juga yang di tanah ini. Yang ini, tapi yang kalau kita tampilkan tadi itu sepeda MTB. Jadi mainnya di dalam jalur tanah. Jalur tanah. Ya, tidak mengganggu tanaman. Memang jalur tanah itu mengitari alam hutan kota. Kalaupun ketemu aspal cuma crossing. Jadi kalau mau menikmati alam hutan kota harus masuk ke jalur MTB yang ekstrim. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan field trip ke Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi. Masya Allah, kita sudah banyak belajar hal baru di sini ya. Nah, pesan ibu jangan lupa anak-anak ibu semua untuk terus belajar, terutama dari lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di field trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Coba sebutkan salah satu tumbuhan yang ada di sana. Pohon sawo. Satu aja, pohon sawo. Pohon apa? Mangga. Ya ada juga ya. Ada manggis, gaharu, linding. Banyak ya. Kalau hewannya apa aja? Yang ingat tadi. Apa aja tadi? Apa? Rusa Timur, ya. Apalagi? Rusa tutul. Rusa tutul. Nah, menyimak ya. Ayam. Ya. Ya. Apalagi ya?
contoh ekosistem buatan adalah gimana? Aquarium. Akuarium di rumah ya, itu buatan, bukan alami.